Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dosen dari dosen mata kuliah Sistem Basis Data. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Makelar Properti. Presentasi ini akan menjelaskan secara menyeluruh isi laporan, mulai dari analisis masalah, perancangan entity relationship diagram atau ERD, penjelasan relasi atau entitas, hingga implementasi basis data menggunakan SQL. Pada bab pertama membahas analisis masalah yang menjadi dasar perancangan sistem. Latar belakang ini berasal dari kondisi nyata di lapangan, di mana proses pemasaran properti masih banyak dilakukan secara manual. Data pemilik, data properti, penawaran pembelian, dan hingga transaksi sering dicatat melalui media terpisah seperti WhatsApp, buku catatan, dan file Excel. Kondisi ini menyebabkan data mudah hilang, tidak konsisten, sulit ditelusuri, dan menyulitkan pembuatan laporan. Selain itu, pemasaran properti melibatkan banyak pihak seperti pemilik, makelar, pembeli, dan kantor marketing, sehingga dapat tampak sistem terintegrasi, alur informasi menjadi tidak jelas, serta rawan kesalahan. Tujuan utama dari perancangan sistem basis data ini adalah untuk menyediakan solusi digital yang mampu mengelola seluruh proses pemasaran properti secara terstruktur. Sistem ini diharapkan dapat menyimpan seluruh data penting dalam satu basis data terpusat, sehingga memudahkan proses pencatatan, pemantauan, evaluasi, serta meningkatkan transparansi, khususnya pada transaksi pembayaran komisi makelar. Permasalahan yang diidentifikasikan antara lain adalah data properti yang sulit dikelola, status listing yang tidak jelas, penawaran pembelian yang tidak terdokumentasi secara rapi, serta transaksi data komisi yang rawan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menyediakan alur data yang saling terhubung, mudah ditelusuri, dan terdokumentasi secara baik. Kebutuhan fungsional sistem mencakup pengelolaan data pemilik, properti, makelar, pembeli, pencatatan listing, penawaran, transaksi, serta pembayaran komisi. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan data, andalan sistem, kemudahan pengguna, serta kinerja sistem yang efisien saat melakukan pencapaian dan pengelolaan data. Relasi dalam IRD menunjukkan bagaimana setiap entitas saling terhubung. Pemilik memiliki relasi kebanyak dengan properti, artinya satu pemilik dapat memiliki beberapa properti. Properti memiliki relasi satu kebanyak dengan listing. Karena itu satu properti dapat dipasarkan lebih dari satu kali. Listing memiliki relasi kebanyak dengan penawaran. Karena dapat menerima banyak penawaran dan pembeli yang berbeda, penawaran yang disetujui menghasilkan satu transaksi sehingga relasi bersifat satu ke satu. Setiap transaksi menghasilkan satu pembayaran komisi yang mencatat jumlah dan tanggal pembayaran kepada makelar. Setelah ERD disusun, tahap berikutnya adalah menyusun relational model. Relational model merupakan representasi ERD dalam bentuk tabel-tabel database. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik dan foreign key sebagai penghubung semua antar tabel, sehingga integritas data dapat terjaga. Tabel-tabel yang dihasilkan mencerminkan seluruh proses bisnis pemasaran properti dari awal hingga akhir. Di sini saya akan menjelaskan ERD dan entitas. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar data dalam sebuah sistem basis data.
ERD membantu perancangan sistem memahami kebutuhan data sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk tabel relasional, sehingga dapat meminimalkan duplikasi data dan kesalahan desain. Dalam sistem ini, kami merancang 10 entitas utama. Entitas pemilik merepresentasikan pihak yang memiliki properti dengan atribut seperti ID pemilik, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu ada entitas properti, menyimpan informasi detail properti seperti tipe, harga, status, dan alamat, serta memiliki foreign key dan entitas pemilik. Lalu ada entitas listing, menggambarkan proses pemasaran properti oleh makelar, termasuk tanggal mulai, tanggal selesai, dan metode pemasaran. Lalu ada entitas makelar dan kantor marketing. Makelar bertugas memasarkan properti dan bekerja di bawah kantor marketing, sehingga kedua entitas ini saling terhubung. Lalu ada entitas pembeli dan penawaran. Pembeli dapat mengajukan beberapa penawaran terhadap listing tertentu, dan setiap penawaran memiliki status serta harga tawar. Dan yang terakhir itu ada entitas transaksi dan pembayaran komisi. Transaksi mencatat kesepakatan jual-beli, sedangkan pembayaran komisi mencatat hak makelar berdasarkan transaksi yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan format dari SQL. Implementasi basis data dilakukan menggunakan bahasa SQL melalui DBMS MySQL atau MariaDB. Proses ini dimulai dengan pembuatan database, dilanjutkan dengan pembuatan tabel sesuai dengan relational model. Setiap tabel ditentukan tipe datanya, primary key dan foreign key, agar relasi antar tabel berjalan dengan baik. Setelah tabel dibuat, dilakukan pengisian data dengan contoh menggunakan perintah insert. Kemudian dilakukan pengujian dengan query select untuk memastikan data tersimpan dengan benar dan relasi antar tabel berjalan dengan sesuai rancangan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem basis data berhasil dibangun dan dapat digunakan untuk mengelola data pemasaran properti secara terintegrasi. Sebagai kesimpulan, sistem basis data yang kami rancang mampu menjawab permasalahan pengelolaan data pemasaran properti yang sebelumnya dilakukan secara manual. ERD dan relational model yang dirancang terbukti dapat diimplementasikan menggunakan SQL dan menghasilkan basis data yang terstruktur serta konsisten. Dengan demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.